membahas mengenai transhumanisme dalam pandangan etika Kristen. Sebelum itu, perkenalkan, saya Naftali Ningrum Tara dengan NIRIM 10-2022-9579 dari kelas C Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2022. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi. Transhumanisme adalah gerakan filosofis atau intelektual yang mendukung peningkatan kondisi manusia melalui pengembangan teknologi canggih. Gerakan ini didorong oleh keyakinan bahwa manusia dapat menggunakan teknologi untuk mengatasi keterbatasan mereka saat ini dan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar manusia. Nick Bostrom mendefinisikan transhumanisme sebagai gerakan yang berupaya untuk meningkatkan kondisi manusia melalui teknologi. Nick menekankan bahwa transhumanisme mencakup pengembangan teknologi yang dapat mengatasi keterbatasan fisik dan mental manusia serta memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup. Istilah transhumanisme sendiri dipopulerkan oleh biolog Julian Huxley pada tahun 1950. Pada tahun 1960-an, Freidon M. Expandiari atau lebih dikenal dengan FM 2030 mulai mengidentifikasi orang-orang yang mengadopsi teknologi dan pandangan dunia baru sebagai transhuman. Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf Max More pada tahun 1990 yang membentuk gerakan transhumanis modern. Ada beberapa gagasan dan tujuan dari transhumanisme. Yang pertama, perpanjangan hidup, di mana teknologi digunakan untuk memperpanjang umur manusia untuk mencapai keabadian. Yang kedua, peningkatan kognitif, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kecerdasan memori dan kemampuan kognitif manusia. Yang ketiga, peningkatan fisik, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik manusia seperti melalui penggunaan kerangka luar atau antarmuka otak komputer. Yang keempat adalah pengunggahan pikiran, di mana gagasan untuk mentransfer kesadaran manusia ke dalam komputer atau tubuh robot memungkinkan adanya kemungkinan keabadian dan kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Yang kelima adalah singularitas. Gagasan ini berpandangan bahwa pengembangan kecerdasan umum buatan akan mengarah pada peningkatan kemajuan teknologi secara eksponensial yang mengarah pada transformasi besar-besaran dalam masyarakat manusia dan bahkan berpotensi mengakhiri penderitaan manusia. Dalam etika Kristen, transhumanisme seringkali bertentangan dengan prinsip etika Kristen. Untuk memahaminya, kita perlu menganalisis beberapa hal-hal. Yang pertama adalah aspek moral dan etika. Etika Kristen berakar pada ajaran Alkitab dan tradisi teologis yang menekankan nilai-nilai seperti martabat manusia, penciptaan dalam gambar Allah atau imago Dei, dan pemulihan melalui karya penebusan Kristus. Dalam konteks ini, yaitu transhumanisme, dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah atau memperbaiki ciptaan Tuhan tanpa mempertimbangkan konsekuensi moral dan spiritualnya. Yang kedua adalah martabat manusia. Etika Kristen mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang ada dalam dirinya sendiri karena diciptakan dalam gambar Allah. Transhumanisme yang fokus pada modifikasi fisik dan mental manusia dapat dianggap memenuhi martabat tersebut dengan memandang manusia sebagai objek yang dapat diubah sesuai keinginan mereka. Yang ketiga adalah penyakit dan kematian. Transhumanisme berusaha menghilangkan penyakit dan kematian melalui teknologi. Namun, dalam pandangan Kristen, penyakit dan kematian adalah bagian dari kenyataan kehidupan akibat dosa. Solusi bagi masalah ini, menurut iman Kristen adalah melalui penebusan ilahi, bukan melalui usaha manusiawi. Yang terakhir adalah kebebasan morfologis. Konsep
kebebasan morfologis dalam transhumanisme, di mana hak untuk mengubah bentuk fisik atau kemampuan manusia dapat sangat bertentangan dengan keyakinan Kristen tentang tujuan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam teologi Kristen, ada pemahaman bahwa kehidupan memiliki tujuan tertentu yang tidak seharusnya diubah secara sembarangan. Berdasarkan beberapa aspek yang telah disebutkan, etika Kristen cenderung tidak setuju dengan transhumanisme karena transhumanisme dapat merusak martabat manusia. Upaya untuk mengatasi penyakit dan kematian tidak sesuai dengan pandangan teologis tentang dosa dan penebusan. Kebebasan morfologis bertentangan dengan pemahaman tentang tujuan hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, meskipun transhumanisme menawarkan visi optimis tentang masa depan umat manusia melalui teknologi, banyak aspek dari gerakan ini yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etika Kristen. Demikianlah pemaparan materi mengenai transhumanisme dalam pandangan etika Kristen. Kiranya apa yang telah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat. Terima kasih.